Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Andini dari kelas 2 KTPB dengan NIM 2462306034. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. 5 sila yang terkandung di dalamnya bukan hanya menjadi pedoman hukum, tapi juga menjadi arah kehidupan bangsa Indonesia sejak awal merdeka hingga sekarang. Namun, dalam perjalanannya, penerapan dan pemaknaan Pancasila mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan di setiap saat. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana keberadaan Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu Pancasila pada masa Orde Lama. Pancasila pada masa Orde Lama dimulai pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang terdiri dari suku, bangsa, dan budaya. Namun, dalam masa demokrasi terpimpin, Pancasila mulai ditafsirkan secara politis melalui konsep Nasakom. Akibatnya, kekuasaan menjadi terpusat dan nilai demokrasi Pancasila tidak sepenuhnya berjalan dengan yang ditentukan. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Setelah jatuhnya Orde Lama, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru menekankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai ideologi tunggal negara. Pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat melalui program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang dikenal sebagai P4. Penerapan P4 diwajibkan bagi pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, hingga organisasi kemasyarakatan. Meskipun berhasil menciptakan ketertiban dan pembangunan, Pancasila sering digunakan sebagai alat kontrol politik dan membatasi kebebasan berpendapat. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga, yaitu Pancasila pada masa Reformasi. Pancasila pada masa Reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi pada tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Runtuhnya Orde Baru membawa semangat baru berupa demokrasi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada masa Reformasi, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, tetapi penerapannya tidak lagi bersifat memaksa seperti pada masa Orde Baru. Penerapan P4 dihapuskan dan Pancasila mulai dikembangkan melalui pendidikan karakter, dialog kebangsaan, serta penguatan nilai toleransi dan persatuan. Meski demikian, tantangan tetap ada, yaitu globalisasi, polarisasi politik, serta penyebaran paham radikal menjadi ujian bagi keberadaan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus tetap dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pedoman sikap dan perilaku. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, Pancasila selalu menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaannya terletak pada cara penerapan dan pemaknaannya. Pada masa Orde Lama, Pancasila cenderung dipolitisasi. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan alat kontrol dan doktrin negara. Sedangkan pada masa Reformasi, Pancasila dikembalikan sebagai nilai bersama yang demokratis dan menghargai keberagaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.